Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai desensitisasi sistematik. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan, yaitu menyenangkan. Menurut Sofwan Willis, teknik desensitisasi sistematik bertujuan mengajarkan konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami konseli. Teknik ini mengajarkan konseli untuk santai dan menghubungkan keadaan santai dengan membayangkan pengalaman yang mencemaskan, menggusarkan, atau mengecewakan. Tadi perjalanannya apakah lancar, Mbak Nita? Tadi perjalanannya lancar, tetapi tadi di perempatan dekat sini itu ada macet sedikit karena kan ini jam istirahat, jadi waktunya makan, makanya tadi ada sedikit macet. Iya Mbak Nita, memang di sini itu sering macet karena kan di tempat yang daerah banyak kerja. Oh iya, Ibu dengar kemarin Mbak Nita habis menang dalam sebuah perlombaan ya? Iya Bu, kemarin saya habis menang lomba bikin puisi di universitas. Wah, bagus sekali. Mbak bisa mengembangkan potensinya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau didiskusikan yang lebih lanjut setelah kita membahas tentang kemarin Mbak memenangkan lomba itu. Jadi di sini tuh saya memiliki masalah, saya itu cemas, juga takut, gemetar ketika menaiki tangga. Kenapa Mbak Nita bisa takut, memiliki rasa takut itu? Apa ada kejadian yang membuat Mbak menjadi trauma atau bagaimana? Saya itu kan sekarang kuliah ya, saya itu takut ketika berada di atas tangga atau udah ada di lantai atas, karena saya itu waktu SD itu pernah diajak orang tua ke mall, dan itu saya bermain dengan adik saya. Nah, ketika itu saya itu didorong dan jatuh dari tangga. Nah, semenjak itu saya itu merasa trauma Bu, karena saya itu melihat tangga aja sudah takut. Berarti kejadian itu yang membuat Mbak Nita menjadi takut hingga sekarang menjadi trauma ketika ada di atas tangga maupun di tingkat yang lebih atas gitu Mbak. Iya seperti itu, makanya saya sekarang takut. Juga saya itu cemas gitu loh, ketika di atas tangga terus melihat ke bawah itu rasanya kayak gemetar semua gitu loh Bu. Mbak Nita merasakannya itu ketika ada di atas tangga dan di lantai atas, atau ketika di lantai 1 juga begitu? Saya merasakannya ketika ada di tangga dan di lantai atas Bu. Jadi kalau di lantai 1 itu saya tidak merasakan cemas atau ketakutan. Oh begitu ya, berarti kira-kira ketika berada di lantai 1, 2, maupun 3 dari prediksi angka 1 sampai 10 itu ketakutannya ada di berapa Mbak? Terus di lantai 2 mungkin ada di angka 4, dan di lantai 3 ke atas itu saya merasakannya hingga ke 8. Jadi saya sangat benar-benar takut gitu. Ketika melihat bawah pun saya sangat takut. Nah, berarti gini Mbak Nita, dapat saya simpulkan bahwa ketika Mbak Nita berada di lantai 1 itu Mbak Nita tidak merasa cemas. Nah, terus ketika berada di lantai 2, kecemasan Mbak Nita berada di angka 4. Dan ketika di lantai 3 maupun 4 atau 5 dan seterusnya itu kecemasannya itu berada di angka 8, dan itu menunjukkan bahwa Mbak Nita sangat-sangat merasakan kecemasan dan ketakutan itu ya. Iya Bu, seperti itu. Nah, apakah ada
kegiatan atau suasana yang membuat Mbak Nita menjadi senang atau bahagia gitu Mbak? Iya Bu, saya itu sangat menyukai pemandangan juga suasana yang ada di gunung, karena suasana itu sejuk banget, terkena angin gitu, hati itu tenang gitu Bu, karena Mbak Nita suka dengan suasana gunung yang sejuk. Coba sekarang Mbak membayangkan dengan rileks bahwa Mbak itu sedang menaiki tangga dengan suasana ketika Mbak berada di daerah pegunungan yang sejuk. Iya Bu, saya akan membayangkannya. Bagaimana sekarang, apa yang dirasakan Mbak Nita? Apakah masih ada rasa cemas, ada rasa takut ketika menaiki tangga? Terus bagaimanakah yang dirasakan Mbak Nita? Iya Bu, saya sudah merasa agak enakan dan saya udah agak tidak cemas lagi ketika saya membayangkan di tingkat itu saya berada di suasana gunung dan ada angin yang lewat gitu, rasanya enak Bu. Nah, apabila membayangkan tadi bisa membuat Mbak Nita menjadi sedikit menghilangkan rasa cemas, nah itu bisa terus dilakukan, dipraktekkan ketika Mbak berada di kampus, ketika menaiki tangga. Nah itu Mbak bisa melatihnya agar rasa kecemasan, rasa ketakutan itu bisa dihilangkan dengan Mbak membayangkan apa yang membuat Mbak Nita itu merasa bahagia, seperti yang tadi bayangkan Mbak bahwa Mbak suka pantai atau suka gunung. Nah, itu bisa dilakukan guna untuk terapi menghilangkan kecemasan dan ketakutan Mbak. Iya Bu, nanti saya akan mencobanya dan mempraktekannya ketika saya menaiki tangga di kampus maupun di mana saja yang ada tangganya. Oh iya Bu, ini sudah 1 jam dan saya ada kegiatan lagi. Saya mohon pamit ya Bu. Baiklah Mbak Nita, nanti diskusi bisa dilanjut di lain waktu untuk melihat juga perkembangan dari Mbak Nita.